Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas tentang inferensi dua populasi ya. Setelah minggu kemarin kita membahas inferensi satu populasi di mana kita memperkirakan menguji apakah nilai rata-rata suatu populasi itu berapa gitu. Nah, di inferensi dua populasi ini kita akan menguji membandingkan apakah inferensi dua populasi apakah rata-rata dua populasi ini sama atau tidak. Gitu ya. Nah, di sini ada beberapa kasus ya, seperti yang kemarin, bahwa kalau sigmanya diketahui, maka kita pakai uji Z. Tapi kalau sigmanya tidak diketahui, maka kita pakai uji T. Sama seperti yang ada pada bagian ini. Nah, di sini kalau sigmanya diketahui, seperti pada contoh ini ya. Jadi dituliskan pada contoh ini bahwa ini sigmanya diketahui, sigmanya diketahui. Jadi kita pergunakan uji Z yang mengikuti rumus ini, gitu ya. Nah, sekarang kita hitung Z hitungnya itu. Tapi sebelum itu kita bahas H0 sama H1-nya dulu gitu ya. Tentu H0-nya adalah bahwa mereka sama. Jadi H0 itu pasti mu 1 sama dengan mu 2. Atau ini sama saja dengan H0 mu 1 min mu 2 sama dengan 0. Sedangkan untuk H1 itu mu 1 tidak sama dengan mu 2. Atau sama juga dengan H1 itu mu 1 min mu 2 tidak sama dengan 0. Artinya di sini kita punya dua arah. Kalau satu arah gimana? Nah, ya tentunya paham ya. Jadi alfanya di sini itu adalah dua arah yang kita punya di kanan dan di kiri. Berarti kita bagi. Kalau di sini ini 5%, berarti di kanan dan di kiri itu 2,5% dan 2,5%. Cara penggambarannya itu seperti ini gitu ya. Jadi kita punya di sini ini 2,5, yang ini juga 2,5 karena dia dua arah. Nah, setelah itu untuk menghitungnya itu kita bisa menggunakan daerah penolakan atau p-value. Kita kerjakan pakai daerah penolakan saja ya. Jadi kita akan lihat di sini itu batas Z-nya berapa, batas daerah penolakannya. Nah, di sini sudah saya tampilkan bahwa ada tabel di sini. Tabelnya ini sebenarnya sudah ada di buku ya. Jadi kita akan lihat standar normal kumulatif. Saya di mana? Ya, ini dia. Di sini kalian lihat bahwa yang di Arcel itu di sebelah kiri. Kita tadi maunya nyari yang di kiri itu luasnya 2,5%. Jadi ini kalian cari 2,5%. 2,5%. Tapi ini kegedean ya, jadi kayaknya di atasnya. Ya, betul. 2,5%, 2,5% atau 0,025. Sekarang kalian cari 0,025 ada di bagian ini. Nah, dia 0,025. Berarti di sini angkanya 1,96. Min ya, di sini min 1,96. Jadi di sini batas Z-nya atau biasa kita namakan sebagai Z tabel itu 1,96. Kenapa kok nggak min? Ya karena kanan dan kiri sama. Jadi di sini min 1,96, di sini 1,96 gitu. Nah, sekarang kita hitung Z-nya ini. Apakah dia lebih besar dari 1,96 atau tidak? Z-nya di sini, saya coret-coret di sini ya. Z-nya adalah mu 1, X bar, X1 bar min X2 bar. Berarti di sini rata-ratanya adalah 7.000, 7 juta, min 6,5 juta. Kita bagi, kita kurangi dengan D0. D0 itu adalah prediksinya ya, bahwa prediksinya bisa 0, prediksinya bisa selisihnya 2, dan seterusnya. Tapi kalau di sini kita prediksinya 0, jadi tidak ada perbedaan. Lalu di sini kalian hitung akar sigma 1 kuadrat, berarti di sini 1 juta kuadrat dibagi dengan 36 plus
1.200.000 kuadrat dibagi dengan 49. Oke, nah ini kalau hasilnya itu loh, di antara min 1,96 sampai 1,96 berarti H0 diterima. Ya, coba kita hitung. Di sini saya akan pergunakan kalkulator saja. 7 juta min 6.500.000 min 0 kita bagi dengan akar terus pecahan 1 juta kuadrat. Wow, cukup besar ya ininya. Apa namanya? Standar deviasinya sigmanya per 36 min 1 juta sorry. Hmm, min 1.200.000 kuadrat saya bagi dengan N2 nya 49. Oh sorry, bukan min ya, tambah, pantas salah. Jadi seperti ini. Jadi saya install kalkulator saintifik ya di HP saya sehingga ketemu angkanya 2,09. 2,09. Jadi artinya posisinya 2,09 itu ada di sini. 2,09. Artinya dia berada di daerah penolakan. Artinya kesimpulannya adalah tolak H0. Artinya mu 1 tidak sama dengan mu 2. Artinya rata-ratanya berbeda dengan tingkat error alfanya 5%. Itu. Nah, itu untuk selisih dua rata-rata yang sigmanya diketahui. Untuk sigmanya yang tidak diketahui, kita perlu uji, yaitu apakah kira-kira sigmanya sama atau tidak. Nah, ini ada bedanya ya. Kalau sigmanya sama menggunakan rumus ini, kalau sigmanya beda menggunakan rumus yang ini. Itu. Jadi ada dua kemungkinan rumusnya. Untuk menguji apakah sigmanya sama atau tidak, kita akan menggunakan uji F. Nah, nih gimana cara mengujinya? Sama kayak yang tadi sebenarnya ya, bahwa di sini kalau misalkan di sini kalian punya alfanya 5%, lalu kalian ingin uji di sini F-nya S1 ini S2 kuadrat, S1 kuadrat, S2 kuadrat. Nah, atau datanya seperti ini, apakah bisa dibilang bahwa ini sigma 1 ini dengan sigma 2 itu sama atau tidak? Jadi H0-nya tentu sigma 1 sama dengan sigma 2. Atau dengan kata lain H0-nya sigma 1 per sigma 2 sama dengan 1. Nah, untuk H1 artinya kebalikannya sigma 1 tidak sama dengan sigma 2 yang akan menyebabkan kita pakai uji T yang kedua tadi dengan rumus sigma berbeda. Atau H1 sigma 1 per sigma 2 tidak sama dengan 1. Jadi mereka sama aja. Oke, cara ngeceknya cukup gampang. Kita hitung saja di sini F hitung dulu. S1 kuadrat berarti di sini 16 per S2 kuadrat 9. Lalu eh, maka di sini akan menghasilkan 16 per 9 itu apa ya?
ya 16/9 ya, atau kalau di koma biar enak ya nanti kita bandingkan 16 bagi 9 1,77 atau 1,7. Nah sekarang F kritisnya berapa atau batas daerah penolakannya berapa? Kalau kita lihat uji F itu dia nggak bentuk, saya agak lupa, pokoknya nggak simetris ya kayak gini ya. Ginilah ya intinya. Terus ini juga dua arah, jadi di sini 2,5%, di sini juga 2,5%. Jadi apakah dia masuk daerah penolakan atau tidak? Kita cari dulu batasnya ini, di sini sama di sini berapa untuk menyatakan daerah penolakannya. Kita akan buka tabelnya. Uji F, uji F, 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 F. Ini dia. Oh ini Q. Bukan, yang ini F, yang ini F. Kita pengen luasnya adalah berarti 0,25, 0,025 di sini. 0,025. Nah, V1 V2-nya berapa? Tadi kita punya bahwa N-nya saya juga akan lupa ya. 25 dan 20. Berarti kita nyari V1 V2 atau derajat kebebasannya itu dikurangi 1. Berarti 24 sama 19. Kita cari yang 24 sama 19. Ini 19. Terus cari 24. Ini. Nah, kalian akan ketemu angka. Nah, ini dia. Ya, semoga lurus ya. Oh, ini kurang satu. 2,04. Jadi batasnya di sini itu 2,04. Oke, oh iya. Salah. Ini kan di sini luasnya 5%, tapi kan kita butuhnya yang 0,025 ya. Di sini saya nggak lihat, di sini ada 0,05. Jadi kita yang bawah kalau nggak salah. Ini dia 0,025. Ini 19, kita ulangi terus sama tadi 24. Nah, ini dia 2,35. Jadi batasnya adalah 2,35. Kita balik lagi. Di sini 2,35. Nah, ini apakah perlu? Ya, tentu tidak perlu ya. Karena ini pasti sangat kecil banget gitu. Karena bentuknya kalau kalian lihat, nah di sini kan agak tegak ya. Jadi ketika ngomong 2,5% itu pasti angkanya kecil banget. Makanya di sini kita punya 1,78 itu berada di daerah penerimaan. Daerah penerimaan. Artinya kesimpulannya terima H0. Kalau terima H0 artinya apa? Sigma 1 sama dengan sigma 2. Begitu. Oke, jadi kita tes dulu sigmanya sama atau enggak. Kalau sama, pakai rumus yang ini. Set. Itu ya dengan cara menghitung SP-nya ini. Saya kira saya kira cukup jelas ya, tinggal ngitung ya. Ini memang hitungnya agak ribet, tapi mengikuti saja rumusnya ya. Tapi kalau berbeda, kalian pakai rumus yang ini gitu. Jadi sebenarnya sama saja ya. Jadi latar belakangnya atau logikanya sama, cuman rumusnya aja yang berbeda. Nah, sekarang kalau kita ngomongin tentang rata-rata tadi ini bisa juga untuk proporsi atau peluang ya. Jadi misal kayak eh dari orang yang lewat ada berapa banyak yang misal pakai kacamata untuk hari A sama hari B. Apakah peluang pakai kacamata di hari A itu sama dengan peluang orang kacamata di hari B gitu ya. Jadi ngitung peluangnya atau ini kalau kalian lihat di sini 150 dari 200 itu menyukai produk baru. Kalau wanita 126 dari 180. Jadi apakah proporsinya atau peluangnya ini sebenarnya sama dan hanya berbeda sedikit saja karena perbedaan sampel, maka kita uji menggunakan selisih dua proporsi. Di semuanya akan selalu pakai ZT, ZT, ZT gitu ya.
Kalau T itu untuk variasi tidak diketahui, kalau Z itu untuk yang diketahui. Jadi ini hitungannya variansinya diketahui. Oke, dan terakhir yang agak sedikit berbeda yaitu menggunakan uji data berpasangan. Kenapa berbeda? Karena dia berpasang-pasangan, sehingga di sini yang lain itu rumusnya ribet. Kalau masih ingat, untuk yang variansinya sama, kita gunakan rumus ini X1 min X2, terus di sini ada D per, di sini apa, akar SP kuadrat 1/N1 tambah 1/N2. Ini untuk variansinya yang sama. Kalau variansinya yang beda, X1 bar min X2 bar min D per, yang di sini menggunakan akar S1 kuadrat per N1 tambah S2 kuadrat per N2. Nah, ini kan simpel banget. Ini tidak ada X1 bar sama X2 bar. Karena apa? Karena mereka langsung dikurangi dari sininya, gitu ya. Jadi yang namanya XD bar itu adalah rata-rata dari ini. Nah, jadi misal dari sini 21 min 17. Jadi dari brand B dikurangi brand A. Semuanya dibuat seperti itu. Kalau brand A kurangi brand B ya enggak apa-apa. Tapi yang jelas harus konsisten. Ini 21 kurangi 17. Lalu 38 min 29. Lalu 15 min 18. Tambah 19 min 14. Tambah dan seterusnya sampai terakhir 37 min 29 itu. Untuk XD-nya seperti itu. Per ini jangan lupa ada 8 data. Itu silahkan dihitung sendiri ya. Nah, nanti untuk SD-nya ya ini ngitung juga ya. Jadi ngitung manual juga. Saya kira semuanya masih keingat di pertemuan yang ketiga kemarin bahwa kita kurangi semua datanya dengan rata-rata ini. Lalu jangan lupa titik-titik di atas pernya adalah dibagi sama n-1. Berarti di sini dibagi dengan 7 gitu. Di perhitungannya beda ya. Kalau di rumus 1, 2, 3 tadi dihitung masing-masing di rata-rata populasi 1, lalu di rata-rata populasi 2, sedangkan untuk rumus yang terakhir ini itu dikurangi dulu baru di rata-rata. Jadi dipasangin dulu, dikurangi dulu, baru di rata-rata. Perbedaannya di situ. Nah, untuk lebih explore tentang ini, silahkan ya. Soal latihannya yang di web itu dikerjakan ada 2 atau 3 gitu untuk tugas. Terima kasih banyak semuanya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.